saja. Kita Oke. masuk kepada Recordnya udah, lanjut Ci. Oke, kita langsung lanjutkan materi, yaitu tahapan elongasi pada proses transkripsi, di mana itu terjadi pemancangan RNA, di mana RNA polimerase terus bergerak hingga menuju ke promoter, di mana ia akan menambahkan basa-basa sesuai dengan salinan kode genetik, di mana basa T akan ditambahkan basa A dan basa A akan ditambahkan dengan antara basa purin dan basa pirimidin. Next, selanjutnya moderator. Nah, selanjutnya itu proses proses transkripsi pada tahapan terminasi. Nah, di mana RNA polimerase terus bergerak sepanjang utas ganda DNA sambil mensintesis hingga ujung template 3. Nah, daerah tempat pengkodean basa itu disebut dengan transcribed region, di mana pada saat proses penambahan basa itu hingga ke terminator, maka tidak ada lagi penambahan basa dan dianggap selesai. Nah, hasil dari proses transkripsi ini menghasilkan molekul mRNA yang akan dibawa keluar menuju ribosom, tepatnya di sitoplasma. Sedangkan hasilnya pada rRNA dan tRNA tidak ditranslasi karena mRNA itu merupakan salinan kode genetik, sehingga ia akan diproses selanjutnya pada tahapan translasi. Next. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada proses translasi. Nah, apa itu translasi? Translasi itu adalah proses penerjemahan kode genetik, proses penerjemahan urutan nukleotida pada molekul mRNA yang menjadi rangkaian asam-asam amino yang akan menghasilkan suatu rantai polipeptida penyusun protein. Translasi ini terjadi di ribosom, tepatnya di sitoplasma. Ada 3 tahapan juga pada translasi. Yang pertama itu ada tahapan inisiasi, yang kedua ada tahapan elongasi, dan tahapan terminasi. Nah, pada tahapan inisiasi ini, kodon pertama mRNA yang bertemu di ribosom itu disebut dengan kodon star. Nah, di mana kodon star ini adalah AUG. AUG ini akan berikatan dengan subunit kecil ribosom di ujung 5 aksen. Lalu tRNA yang sebagai inisiator dalam memuat antikodon UAC akan membawa asam amino metionin dan melekatkan pada kodon star AUAG. Nah, untuk sedikit pemahaman, metionin itu adalah asam amino awal dalam sintesis protein. Selanjutnya. Selanjutnya itu tahapan elongasi. Nah, elongasi itu artinya RNA yang akan ditambahkan oleh asam amino oleh enzim aminoasil yang menghasilkan polipeptida lengkap, di mana salinan kode genetik yang dibawa oleh transkripsi tadi akan diterjemahkan oleh kodon seperti yang terlihat pada gambar. Nah, setiap kodon itu akan membawa asam amino. Setiap penambahan kodon akan menambah rantai panjang asam amino. Rantai panjang asam amino itu akan membentuk nantinya rantai polipeptida. Next. Nah, ini pada tahapannya. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, nanti asam amino yang kita lihat pada gambar itu pada ribosom itu terdapat subunit kecil dan subunit besar, di mana pada subunit kecil itu mRNA itu tempat pengikatan tRNA peptidil yang akan diberikan kodon penambahan kodon. Nah, selanjutnya itu ada tempat pengikatan tRNA amino asil pada subunit kecil. Nah, kemudian polipeptida tersebut akan ditambahkan dan kodon tadi membawa asam amino
membentuk rantai panjang setiap penambahan kodonnya. Next. Selanjutnya itu terminasi. Terminasi itu proses penambahan asam amino jika bertemu pada codon stop di ribosom. Nah, codon stopnya itu ada 3. Yang pertama itu ada UAA, UAG, dan UGA. Di mana penambahan proses ini akan terbentuk jika polipeptida. Maka ketika telah bertemu di codon stop, maka polipeptida yang terbentuk akan terlepas. Next. Nah, bagaimana jika protein yang disintesis belum matang, itu tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga sehingga terdapat proses pasca translasi dan tingkatan protein, di mana strukturnya akan dimodifikasi menjadi seperti penambahan asam amino, lipid, dan lainnya agar menjadi lebih fungsional. Itu dilakukan dengan pasca translasi ini. Nah, ada 4 tingkatan. Yang pertama itu ada tingkat primer. Pertama itu ada tingkat primer, yaitu rantai polipeptida linear. Yang kedua itu ada tingkat menengah, alpha helix, dan beta lipid lembar, dan tingkat tersier dan juga kuarter, di mana pelipatan ini akan mempengaruhi bagaimana protein nantinya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian penampilan dari kelompok 3. Kita masuk pada kritik dan saran. Apakah ada teman-teman yang ingin mengkritik dan memberikan saran pada kelompok kami? Silakan. Kritik Nibla. Ya, silakan Titania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Lendo. NIM 19D31047. Di sini saya ingin memberikan sedikit kritik. Mungkin kelompok penyaji bisa menambahkan soal-soal mengenai ekspresi gen. Dan di sini saya juga ingin memberikan sedikit tambahan materi mengenai kesalahan jika kita salah menerjemahkan kodon. Nah, kesalahan dalam menerjemahkan kodon ini bisa menyebabkan pembentukan protein fungsional sehingga tidak sesuai dengan pesanan DNA. Kelainan ini dapat ditemui pada hemoglobin pada darah manusia. Nama dari kelainan ini adalah siklemia atau kelainan siklemia ini adalah kelainan yang terjadi pada proses pembentukan hemoglobin. Pada keadaan normal, hemoglobin mengandung asam glutamat. Namun karena terjadi kesalahan dalam penerjemahan, maka hemoglobin mengandung valin dan atau lisin. Hal ini menyebabkan hemoglobin menghasilkan sel sabit. Nah, kelainan inilah yang disebut dengan siklemia. Saat kesalahan itu terjadi, maka menyebabkan perubahan pada asam amino yang dihasilkan. Kesalahan ini juga akan berdampak pada rangkaian polipeptida dan menyebabkan enzim yang dihasilkan juga menjadi salah. Maka metabolisme juga pasti akan terganggu. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Titania Yulianto yang telah memberikan kritik dan saran dan serta penambahan materi. Apakah ada dari teman-teman yang ingin mengkritik dan memberi saran serta penambahan materi? Disilakan. Izin memberikan kritikan dan saran moderator. Silakan, Dedi. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kritik dan saran pada kelompok 3 kali ini. Sebelumnya saya apresiasi terlebih dahulu. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah menampilkan atau mempresentasikannya dengan baik.
Namun kritik dan saran dari saya yaitu ketika menjelaskan itu kan terdapat beberapa gambar dan terdapat juga beberapa istilah. Sebaiknya ketika gambar itu sesuai sama yang apa yang kelompoknya dijelaskan. Seperti tadi pada proses itu kan banyak istilah-istilah barunya. Nah, di sana kan ada terdapat gambar. Lebih baik dijelaskan juga digambar dengan istilah-istilah tersebut. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Didi yang telah menambahkan kritik dan saran. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan dan memberikan kritik dan saran? Saya izin moderator. Silakan. Saya izin moderator. Silakan Dina. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, baik. Iya, terdengar. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sebelum memberikan kritik dan saran, saya apresiasi dulu dari presentasi dari kelompok 3. Nah, untuk kritik dan sarannya, saya kan tadi sempat disinggung yaitu terkait transkripsi dan translasi pada prokaryotik dan eukaryotik. Nah, di situ lebih baiknya itu kita dijelaskan lebih detail terkait perbedaan antara transkripsi di sel eukaryotik dan sel prokaryotik. Nah, seperti itu. Dan tadi juga sempat disinggung pada proses translasi itu kan ada kodon-kodon ya. Nah, yang mana kodon tersebut kan nantinya akan menjadi suatu protein. Nah, di situ sebelum jadi protein kan sudah akan menjadi asam amino. Nah, asam amino itu kan ada namanya sendiri-sendiri seperti tadi asam amino metionin, terus ada lisin, ada prolin. Nah, itu lebih baiknya disebutkan supaya kita lebih mengerti seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dina. Mungkin itu saja kritik dan saran. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilakan. Izin bertanya kelompok penyaji. Bertanya moderator. Aulia tadi bertanya. Ya, saya izin bertanya. Iya, silakan. Saya mau bertanya mengenai apa yang terjadi jika ada kesalahan pada penerjemahan di translasi dan transkripsi. Terus saya juga mau tanya hubungan antara sintesis protein sama ekspresi gen. Terima kasih. Baik, mungkin suara Aulia kurang jelas dan putus-putus. Mungkin bisa di room chat aja pertanyaannya ya. Oke, baik. Lanjut. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya moderator. Bertanya moderator. Silakan kepada Nadia. Baik, perkenalkan saya Nadia Tulusna, NIM 19231032. Saya izin bertanya kepada kelompok penyaji, apa yang membedakan proses transkripsi pada prokaryotik dan eukaryotik? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Nadia. Mungkin untuk pertanyaan dari Aulia sama Nadia boleh diketik di room chat ya. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya moderator. Silakan Vio. Baiklah, perkenalkan nama saya Kirana Putri Dwinanda, NIM 19231049. Di sini saya ingin bertanya mekanisme sintesis protein. Terima kasih. Terima kasih kepada Vio. Mungkin bisa dituliskan di room chat ya pertanyaannya.
Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Izin moderator. Silakan, Cindy. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada kelompok penyaji. Perkenalkan, saya Cindy Adaha Putri Dharma, ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Seperti yang kita ketahui tadi, kelompok penyaji sudah memberitahu kepada kita semua, sintesis protein itu terjadi pada inti sel dan ribosom yang terletak di sitoplasma. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada kelompok penyaji adalah bagaimana sistem kerja sintesis protein yang terjadi pada inti sel dan ribosom yang terletak pada sitoplasma tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Cindy. Mungkin pada sesi pertanyaan ini ada 5 penanya. Yang satu lagi silakan ingin bertanya. Izin bertanya moderator. Silakan Aufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfadila, NIM 1923-1005. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya izin untuk bertanya. Yang saya tanyakan di sini yaitu tRNA akan ditambahkan asam amino oleh enzim aminoasil. Nah, yang saya tanyakan peranan dari enzim aminoasil itu sendiri apa? Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Aufa. Mungkin teman-teman yang bertanya tadi bisa dituliskan di room chat sehingga nanti teman-teman yang lain bisa untuk menambahkan jawaban. Baik, untuk pertanyaan beri kami waktu sebentar ya. Cici, ada Cici? Ya, Bila? Udah bisa dijawab, Ci? Udah. Oke, mungkin untuk pertanyaan pada Cici silakan. Baiklah, saya Cici Afriliza ingin mencoba menjawab pertanyaan dari teman kita Cindy Adaha Putri Dharma mengenai sistem kerja sintesis protein. Nah, sistem kerja dari sintesis protein ini sesuai yang kita ketahui bahwa protein itu adalah rantai panjang asam amino yang akan disintesis berdasarkan kode-kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. Nah, sistem kerja dari sintesis protein ini ada 2. Yang pertama itu ada proses transkripsi dan proses translasi. Proses transkripsi ini adalah proses penyalinan kode-kode genetik pada DNA menjadi molekul mRNA yang terjadi di inti sel dan melalui 3 tahapan. Yang pertama itu ada inisiasi, yang kedua itu ada elongasi, dan yang ketiga itu ada terminasi. Kemudian pada proses translasi itu penerjemahan dari penyalinan kode genetik yang dibawa oleh proses transkripsi tadi. Penerjemahan ini berupa penambahan kodon yang dibawa oleh tRNA di ribosom, tepatnya di sitoplasma, di mana setiap penambahan kodon ini membawa asam amino yang nantinya akan menjadi rantai panjang disebut dengan polipeptida. Nah, prosesnya juga melalui 3 tahapan. Yang pertama itu ada inisiasi, yang kedua itu ada elongasi, dan yang ketiga itu ada terminasi. Mungkin sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cici yang telah menjawab pertanyaan Cindy. Mungkin sebelum kembalikan kepada Cindy, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Dipersilakan. Sekali lagi, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Mungkin tidak. Kita kembalikan kepada Cindy. Apakah Cindy sudah mengerti penjelasan dari kelompok penyaji? Jawaban dari kelompok penyaji, saya rasa cukup paham. Terima kasih.
Baik, mungkin untuk pertanyaan Vio itu akan dijawab oleh saya sendiri mengenai mekanisme tiga aspek penting dalam mekanisme sintesis protein. Nah, pada mekanisme sintesis protein itu ada tiga aspek. Yang pertama itu lokasi berlangsungnya sintesis protein pada sel. Nah, yang kedua itu ada mekanisme berpindahnya informasi atau hasil dari transformasi dari DNA ke tempat terjadinya sintesis protein, yaitu sitoplasma. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada mekanisme asam amino. Asam amino tersebut berjumlah 20 buah pada proses sintesis protein. Nah, nanti pada penyusun asam amino tersebut akan berpisah pada suatu sel sehingga membentuk protein-protein yang spesifik. Nah, sintesis protein tersebut juga menghasilkan protein yang non-spesifik sesuai dengan mRNA yang pada proses translasi. Mungkin sekian, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Sekali lagi, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Mungkin tidak, kita masuk pada pertanyaan Nadia. Pertanyaan Nadia dan Alfa mungkin akan dijawab oleh Bintang. Kepada Bintang, disilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Alfa. Apa peranan enzim aminoasid? Peranan enzim aminoasid itu mengikat asam-asam amino yang akan disusun menjadi protein di dalam ribosom. Setiap asam amino memerlukan RNA T khusus. Bintang suaranya mati. Bintang? Mungkin sepertinya jaringan Bintang bermasalah. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Menambahkan yang punya Bintang tadi. Boleh, silakan Dehan. Tapi lanjutan yang Bintang. Ya, baiklah. Pertanyaannya apa peranan dari AA? Yang pertama yaitu membawa asam amino ke ribosom, kemudian memiliki 3 rangkaian basa pendek atau antikondom, terus dibuat di dalam bentuk nukleus sebelum masuk dalam sitoplasma, kemudian merupakan RNA terpendek yang bertugas menerjemahkan kondom dari RNA D, kemudian fungsi utamanya yaitu kata Bintang tadi, mengikat asam-asam amino yang akan disusun menjadi protein di dalam ribosom. Setiap asam memerlukan RNA yang khusus. Nah, pada RNA terdapat bagian yang mengandung 3 basa yang dapat berbeda susunannya dibandingkan RNA yang lainnya. Nah, 3 basa tersebut dinamakan dengan antikodon. Nah, antikodon itu berpasangan dengan 3 basa yang terdapat pada RNA AD yang disebut dengan kondom. Sekian bila. Baik, terima kasih kepada Dehan. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Mungkin tidak, kita lanjut ke pertanyaan Nadia. Bintang udah bisa masuk, Bin? Udah, Bila. Udah bisa dijawab pertanyaan Nadia, Bin? Ya. Oke, baik, kepada Bintang disilakan. Baiklah, pertanyaan Nadia, apa yang membedakan transkripsi pada prokariotik dan eukariotik? Yang pertama itu, prokariotik tidak terjadi splicing karena tidak terdapat intron dalam satu strand mRNA hasil transkripsi, kecuali pada beberapa arsen tertentu tidak terjadi proses
capping, dan poliadenilasasi. Hasil sintesis dari RNA polimerase dapat langsung melanjutkan proses transkripsi. Yang kedua itu eukariotik. Terjadi splicing karena dalam satu strand mRNA hasil transkripsi yang akan diterjemahkan terdapat intron dan ekson berselang-seling. Yang kedua, karena transkripsi terjadi di nukleus, maka perlu adanya penambahan gugus metil pada ujung 5 dan gugus atau poliadenilasi sebelum berlanjut pada proses translasi sitoplasma. Baik, terima kasih kepada Bintang. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Moderator. Izin menambahkan Nabila. Silakan kepada Fari. Menambahkan moderator. Ya, enggak kedengaran Bila. Siapa Bila yang menambahkan Bila? Silakan kepada Fari. Baik, terima kasih kepada Saudari Bila yang telah menyempatkan saya ingin menambahkan pertanyaan dari Saudari Nadia. Nah, Saudari Nadia tadi bertanya tentang apa perbedaan antara transkripsi dari eukariotik dan prokariotik. Nah, di sini yang pertama adalah transkripsi dalam sel eukariotik itu jauh lebih rumit daripada sel prokariotik. Kemudian di dalam transkripsi prokariotik itu satu jenis RNA yang disebutkan Bintang tadi polimerase yang terlibat, sedangkan sel eukariotik memiliki 3 jenis RNA polimerase. Kemudian transkripsi eukariotik itu membutuhkan paket tambahan protein yang disebut faktor transkripsi untuk mengikat RNA polimerase pada promotor, dan mereka bukan bagian dari RNA polimerase. Sedangkan transkripsi prokariotik itu membutuhkan faktor sigma untuk mengikat promotor. Nah, selanjutnya promotor eukariotik itu memiliki lebih banyak variasi daripada promotor prokariotik. Kemudian penghentian transkripsi membutuhkan faktor RHO pada prokariotik, sedangkan eukariotik tidak perlu. Nah, kemudian dalam prokariotik itu 2 jenis transkripsi dapat terjadi, yaitu adanya faktor terminasi tergantung dan pemutusan intrinsik. Nah, sedangkan transkripsi eukariotik itu dikendalikan oleh sinyal yang berbeda dengan enzim yang terlibat. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fari. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Izin menambahkan moderator. Silakan kepada Umi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari teman kita tadi bertanya apa perbedaan antara sintesis protein yang terjadi pada sel prokariotik dan sel eukariotik. Jadi sebelumnya kita tahu bahwa sel prokariotik itu proses transkripsinya dan translasinya itu terjadi di sitoplasma karena tidak ada membran inti. Kemudian pada sel eukariotik itu proses transkripsinya terjadi di dalam inti sel dan translasinya terjadi di sitoplasma karena terdapat membran yang membatasi keduanya. Untuk prosesnya itu pada dasarnya transkripsi merupakan tahap yang paling penting dalam sintesis protein atau ekspresi gen. Dalam sel prokariotik, proses transkripsi terjadi di dalam nukleus, tepatnya pada nukleoid. Dalam nukleoid, DNA diterjemahkan menjadi kode-kode dalam bentuk basa nitrogen yang membentuk rantai RNA dan bersifat single strand. Pada rantai RNA yang terbentuk basa timin ini akan digantikan oleh basa urasil, dan pada prokariotik ini RNA langsung ditranslasikan sebelum transkripsi selesai. Sedangkan pada eukariotik, rantai dibawa menuju sitoplasma, tepatnya pada ribosom, untuk ditranslasi menjadi produk gen. Dan pada proses pembentukan RNA, yakni proses transkripsi, melibatkan enzim RNA polimerase. Seperti itu, moderator, sampun. Sudah. Baik, terima kasih kepada Umi. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan?
Sekali lagi, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Mungkin tidak, kita lanjut pada pertanyaan Aulia, yaitu mengenai hubungan antara sintesis protein dan ekspresi gen dan kesalahan penerjemahan kodon pada translasi dan transkripsi apakah bisa menyebabkan mutasi. Nah, mungkin itu akan dijawab oleh saya mengenai hubungan antara sintesis protein dan ekspresi gen. Sebagaimana yang kita ketahui, ekspresi gen merupakan proses penentuan sifat suatu organisme oleh gen. Nah, suatu sifat yang dipunyai atau oleh suatu organisme itu merupakan hasil metabolisme di dalam sel. Nah, proses metabolisme tersebut berlangsung karena adanya enzim yang berfungsi sebagai katalisator penyusun protein. Nah, protein itu berasal dari apa yang kita makan, sehingga nantinya saat kita enzim dan protein itu masuk ke dalam tubuh kita, itu akan diterjemahkan dengan urutan nukleotida yang adanya molekul mRNA dan RNA itu sendiri akan disintesis di dalam tubuh, sehingga saat di dalam tubuh itulah yang dinamakan sintesis protein, di mana cetakan DNA tersebut di dalam sitoplasma itu terdapat asam amino. Nah, asam amino tersebut yang nantinya akan mengkode urutan dari protein-protein yang masuk, seperti basa nitrogen itu ada apa ya? Basa nitrogen seperti adanya gugus fosfat dan juga apa tuh? Sebentar. Maaf tadi bila jaringan sepertinya kena. Itu seperti adanya basa nitrogen seperti adenin, guanin, dan juga sitotenin dan urasil yang nantinya akan dialami oleh proses sintesis protein yang terjadi pada dua tahap, yaitu transkripsi dan juga transkripsi. Mungkin itu saja lebih jelasnya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Saya moderator. Ya, silakan Afrilia. Oke, baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan jawaban untuk pertanyaan saudari Aulia. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Afrilia Nadita. Baiklah, seiring dengan seringkali pada saat menerjemahkan kode, masih ada yang berbicara, moderator? Apa, Lia? Masih ada yang berbicara sepertinya tadi? Enggak ada. Oke, lanjut ya. Jadi gini, seringkali pada saat menerjemahkan kode genetik atau basa nitrogen tadi, jadi terjadi kesalahan penerjemahan dan akibatnya asam amino yang terbentuk dapat berbeda dengan yang seharusnya. Nah, misalnya kita ambil contoh basa nitrogen yang harus diterjemahkan itu CCA. Nah, yang seharusnya membentuk prolin. Namun pada saat penerjemahan yang terbaca menjadi GCA yang menghasilkan alanin gitu. Atau CAC yang menghasilkan histidin. Akibat dari kesalahan penerjemahan ini, asam amino yang dihasilkan pun berbeda dengan yang diinginkan oleh DNA. Nah, perbedaan asam amino yang dihasilkan dapat membuat perubahan sifat fenotip pada makhluk hidup.
Nah, pada manusia misalnya ini dapat mengakibatkan kondisi kelainan seperti jumlah hemoglobin pada sel darah merah yang lebih rendah daripada yang seharusnya. Sekian moderator, saya kembali. Baik, terima kasih kepada Lia. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan? Saya moderator. Silakan, Cantik. Ya, terima kasih atas waktunya moderator. Saya izin memberikan pendapat mengenai hubungan antara sintesis protein dan ekspresi gen. Di sini itu karena tubuh manusia itu juga tersusun dari protein, seperti pada rambut manusia kan juga tersusun dari protein. Nah, itu proses pembentukannya kan dilakukan dengan sintesis protein. Jadi hubungan antara sintesis protein dan ekspresi gen itu berkaitan. Yang menjadi cetakan gennya itu kan DNA. DNA itu nanti diekspresikan melalui sintesis protein, membentuk rambut, terus dan lain-lainnya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih kepada Cantik. Apakah ada dari teman-teman yang ingin membantu menambahkan jawaban? Saya izin moderator. Ya, silakan Dina. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menambahkan pendapat saya terkait pertanyaan dari Mbak Aulia, yang mana tadi bertanya tentang perbedaan antara hubungan antara ekspresi gen sama sintesis protein. Seperti yang kita tahu bahwa ekspresi gen itu secara singkatnya itu yaitu penentuan atau pewarisan sifat. Nah, di sini dalam mengekspresikan gen atau DNA itu dilakukan melalui sintesis protein. Secara keseluruhan, informasi genetik ini dari suatu gen diterjemahkan dalam bentuk protein atau dalam proses sintesis protein. Hal ini dikarenakan sebagian besar massa sel berupa protein. Pada dasarnya, protein dapat berfungsi secara struktural sebagai komponen penyusun sel dan juga fungsional, yaitu berupa enzim, hormon, dan protein fungsional lain. Dalam prosesnya, DNA atau gen berekspresi melalui tahapan dogma atau ekspresi genetik. Nah, DNA akan melakukan replikasi untuk menghasilkan untaian DNA baru yang sama persis dengan DNA asalnya. Semua informasi genetik yang dibawa oleh gen-gen tersusun dalam molekul DNA sebagai genom, yang selanjutnya akan ditranskripsikan ke dalam bentuk mRNA. Nah, kemudian informasi genetik tersebut akan ditranslasikan menjadi bentuk protein, seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang kedua, tadi misalkan kita salah membaca kodon pada waktu transkripsi dan translasi, menurut saya iya, hal itu akan bisa menyebabkan terjadinya mutasi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dina. Mungkin apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan lagi? Oh, saya izin menambahkan lagi, moderator. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Mengenai mutasi yang terjadi pada proses translasi dan transkripsi, itu kemarin saya sempat tanya ke ibunya. Penerjemahan kode itu hanya bisa terjadi di proses transkripsi, yaitu pengkodean DNA menjadi mRNA. Sedangkan pada proses translasi itu tidak bisa terjadi kesalahan kode karena tRNA itu pasti berikatannya akan sama antara kodon dan antikodonnya. Jadi tidak bisa terjadi penerjemahan kode, kesalahan penerjemahan kode di translasi, tetapi hanya bisa terjadi di transkripsinya saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cantik. Mungkin atas kritik sarannya membangun dan juga pertanyaan-pertanyaan yang menambah ilmu kita dan juga penambahan jawaban dari teman-teman yang menambahkan wawasan kita mengenai materi hari ini. Mungkin tidak ada lagi, mungkin itu saja hasil diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya teman-teman untuk dokumentasi bisa nyalakan kameranya semuanya ya. Ada teman-teman yang bisa bantu Bila untuk screenshot? Iya, Debbie bantu Bila.
Oke. Boleh, Di, lanjut. Nah. Silakan, Di. Baiklah, kepada teman-teman semua, Debbie hitung ya. 1, 2, 3. Slide lanjutnya boleh, Di. Slide selanjutnya. Mohon maaf bila sebentar ini banyak teman-teman yang nggak aktifin kameranya. Teman-teman boleh untuk diaktifin untuk kirim sebagai bukti pada Ibu kalau kita sudah melaksanakan perkuliahan. Mungkin lanjut saja, Bi. Nggak apa-apa. Oke, untuk slide kedua Debbie hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih, Debbie. Ya, sama-sama Bila. Ya, mungkin itu saja teman-teman semua. Sekian hasil diskusi kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kelompok penyaji.